Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Bersama saya Natalia Pangastuti, pada hari ini Kamis 18 Desember 2025. Kita berjumpa dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga. Sebelum mendengarkan firman dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, puji syukur atas pemeliharaanmu, sehingga kami bisa bangun di hari yang baru ini dengan tubuh yang sehat. Berkatilah hati kami ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman hari ini diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12 ayat 1. Berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat kepada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Renungan hari ini saya beri judul decluttering. Dalam bahasa Inggris, arti sederhananya adalah memilah dan melepaskan yang berlebihan. Biasanya dipakai untuk rumah yang kebanyakan barang, jadwal yang terlalu padat, pikiran yang terlalu ramai, atau hidup yang terlalu banyak beban. Contoh sehari-harinya misalnya, bila lemari pakaian sudah terasa sesak, kita bisa mulai menyortirnya, mana baju yang benar-benar masih dipakai dan mana yang sudah tidak lagi. Atau kalau HP sudah mulai error, kita bisa mulai menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Atau bila hati sudah mulai terasa penuh dengan tekanan, kita boleh mulai melepaskan ekspektasi orang lain yang kadang-kadang terasa berlebihan. Nah, proses decluttering ini melibatkan memilah, melepaskan, menyederhanakan, menyingkirkan, mengurangi, dan merapikan barang-barang atau hal-hal yang tidak diperlukan, sehingga akan tercipta ruang yang lebih bersih, lega, dan teratur. Dan kita bisa mulai memberi ruang bagi hal yang lebih baik. Kita jadi punya tempat untuk hal-hal yang lebih bermakna. Pernah tidak kita merasa sumpek ketika masuk ke sebuah ruangan atau kamar? Bukan karena ukurannya yang kecil ya, tapi karena ada terlalu banyak barang yang tidak perlu menumpuk di sana. Hal itu bisa membuat kita stres dan jengkel. Namun ketika sudah dibereskan, pasti pikiran kita juga akan ikut tenang. Nah, ternyata hati dan pikiran kita juga bisa seperti itu. Seringkali Tuhan mau melawat, menghibur, menenangkan, atau menguatkan. Tapi kita sepertinya tidak bisa merasakan hal itu, karena di dalam ruang hati kita sudah menumpuk hal-hal yang seharusnya kita singkirkan, seperti emosi buruk, pikiran tidak baik, dan perasaan-perasaan negatif. Kitab Ibrani mengatakan ada banyak saksi yang menjalani perjalanan iman itu. Ternyata kita tidak sendirian menjalaninya. Ada sejarah yang sangat panjang dari kisah tokoh-tokoh beriman dalam perjanjian lama hingga perjanjian baru dan sampai sekarang di zaman kita. Meskipun semua mengalami ketakutan, kegagalan, jatuh, dan terpuruk, namun sudah terbukti juga, bila kita berjalan bersama Tuhan, Ia akan setia menolong dan menyertai. Kita juga diajak berlomba menempuh perjalanan iman itu. Kalau dalam setiap lomba tentunya ada lintasan ya, ada arahnya, ada tujuan, dan juga ada proses yang harus dilewati. Lomba di sini bukan berlomba untuk mengalahkan orang lain, karena setiap orang punya lintasannya sendiri, punya target sendiri, punya tujuan masing-masing. Dan Tuhan tidak menukar lintasan yang harus dilalui setiap orang. Karena Tuhan tahu dan mengerti bahwa setiap orang memiliki kecepatan, waktu, dan kemampuan yang berbeda. Meskipun kita semua melewati tanjakan, turunan, atau belokan yang sama, Tuhan ingin kita terus maju. Meskipun ada saat-saat di mana kita sangat ingin menyerah. Dalam lomba itu yang terpenting lagi adalah kita diminta bertekun
untuk tidak menyerah, tetap jalan meskipun capek, burn out, atau merasa stuck. Tetap setia meski hasilnya belum kelihatan. Tidak berhenti hanya karena banyak orang yang bertanya, atau kita dibanding-bandingkan, atau ketika kita merasa ketinggalan dari yang lain. Agar kita bisa berjalan atau berlari dengan ringan dalam lomba perjalanan iman ini, pilihannya adalah kita harus menanggalkan dosa, karena dosa dapat mengikat hati dan pikiran untuk menjauh dari lintasan Tuhan. Dan kita harus menanggalkan beban juga, karena pastinya beban akan memberatkan langkah iman kita. Ketika kita membuat ruang untuk Allah dapat masuk, semua ketakutan kita, tekanan, overthinking, kepahitan, dan ekspektasi-ekspektasi yang salah bisa hilang, bisa lenyap. Lalu kita bisa mulai lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Kita lebih sadar bahwa Tuhan ternyata selalu menyertai. Kita jadi lebih berani karena ketakutan tidak lagi menguasai hati dan pikiran kita. Dan kita bisa mulai merasakan damai sejahtera yang mengalir. Mari semuanya mulai bersih-bersih hati untuk menanggalkan dosa dan beban. Dan selamat mengalami lawatan Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkan dosa dan beban apa yang perlu kami lepaskan, supaya kami bisa berjalan bersamamu dan merasakan lawatan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas buat Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.